Yang lain suaranya. Oke, selamat pagi kepada Pak Tony dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok Maitri Vira akan membahas tentang laporan kegiatan studi lapangan humaniora yang telah kita laksanakan. Oke, jadi untuk judul laporan nanti kita itu adalah memperkuat keutuhan bangsa melalui pemahaman geopolitik dan nilai-nilai kebangsaan dalam pencegahan narkoba sebagai ancaman ketahanan nasional. Untuk daftar isinya sendiri, yang pertama itu adalah latar belakang, kemudian lokasi studi lapangan, narasumber, dan rangkuman hasil wawancaranya. Oke, untuk latar belakang sendiri berdasarkan tema besar dari humaniora itu, yaitu menguatkan cinta tanah air dan ketahanan nasional melalui pemahaman geopolitik dan nilai-nilai kebangsaan. Dalam rangka memperkuat keutuhan bangsa itu, yang pertama adalah ancaman narkoba terhadap bangsa. Jadi di sini narkoba itu bisa merusak moral dan mental dari pengguna narkoba sendiri, di mana nantinya biasanya para pengguna narkoba itu kan masih pemuda, sehingga mereka sebagai penerus bangsa itu nggak bisa menjalankan kehidupan mereka untuk meneruskan bangsanya gitu. Terus yang kedua, hubungan dengan geopolitik dan ketahanan nasional itu, Indonesia itu berada di posisi strategis di mana mereka bisa melakukan peredaran narkoba dengan mudah. Terus yang ketiga, peran nilai-nilai kebangsaan dalam pencegahan. Nantinya diharapkan kalau misalnya nilai-nilai kebangsaan ini tuh bisa menjadi alasan kuat bagi para pengguna narkoba untuk tidak menggunakan narkoba lagi dan para pemuda untuk tidak menyentuh narkoba. Untuk lokasi studi lapangannya sendiri kita lakukan di satu tempat, yaitu di BNN Provinsi DKI Jakarta yang bertempat di Tanah Abang. Oke, untuk narasumber pertama kami lakukan wawancara pada tanggal Jumat, pada hari Jumat 7 Maret 2025, yaitu di sini ada Pak Joko Purnomo, dia jabatannya sebagai Kepala Tim Bidang Pencegahan BNPB DKI Jakarta. Oke, berdasarkan wawancara berikut adalah hasil yang dapat kami simpulkan. Yang pertama itu pencegahan penyalahgunaan narkoba. Jadi narkoba itu paling gampang itu masuk ke sebuah lingkungan kalau aktivasi dari masyarakatnya itu kurang. Jadi di sini yang perlu ditekankan adalah peran dari masyarakat dan peran juga dari keluarga, yang dimana kalau ada peran dari masyarakat dan keluarga yang menjaga lingkungannya dan terbebas dari narkotika, maka narkoba itu bakal susah masuk. Yang kedua itu ada keamanan dalam melaporkan pengguna dan pengedar narkoba. Jadi maksudnya ini kalau misalkan kita memiliki teman lalu kita laporkan, keamanan kita itu terjaga atau enggak. Nah itu sudah dibahas. Jadi keamanan kita itu bakal dijaga, jadi dirahasiakan dan dilindungi. Jadi keamanan yang keamanan identitas diri kita itu bakal diamanin lah. Dan kalau dari BNN sendiri, jadi kita bisa melaporkannya melalui hotline BNN yang beroperasi 24 jam. Jadi ini itu bisa kita laporkan kapanpun. Dan di sini ada yang perlu di-highlight juga. Jadi bedain kalau yang pecandu dan penyalahguna sama pengedar dan bandar. Jadi kalau pecandu sama penyalahguna, kalau mereka melaporkan diri secara sukarela untuk rehabilitasi, maka bisa kita sebut itu sebagai korban. Jadi korban ini berhak untuk mendapatkan layanan dari BNN, yaitu rehabilitasi. Berbeda dengan pengedar dan bandar, kalau misalkan mereka ketahuan itu, mereka ya di mata hukum akan diproses secara hukum. Yang ketiga itu efektivitas sosialisasi di sekolah dan kampus. Jadi sosialisasi itu kan merupakan gambaran lengkap ya tentang narkoba itu seperti apa, dampaknya dan sebagainya. Nah jadi dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dari masing-masing diri, keluarga dan teman-temannya. Jadi dari kesadaran itu mampu melindungi diri dari bahaya narkotika. Nah efektivitas sosial di sekolah dan di kampus ini, jadi contohnya ada yang namanya biasa itu regulasi. Regulasi itu seperti aturan cara main suatu instansi, contohnya seperti sekolah atau kampus. Nah di sini ada contoh, misalkan kalau kampus atau sekolah itu melakukan tes urin ya, kayak contoh di Untar pas lagi kita punya mahasiswa baru kan ada tes urin. Nah ini juga dilakukan serta menjelang wisuda. Kenapa? Karena untuk memastikan lingkungan pendidikan bebas narkoba. Jadi ini memberikan kepercayaan kepada orang tua bahwa kalau kita kita kuliah selama kuliah ini, setelah lulus itu kita tidak terjangkau dengan narkoba, bahwa pendidikan di kuliah ini artinya baik. Itu menjadi nilai plus buat kampus dan meningkatkan kepercayaan orang tuanya. Yang keempat ini ada pemusnahan barang bukti narkotika. Jadi untuk pemusnahannya sendiri itu ada alat khususnya, dan proses pemusnahannya itu bakal dilakukan
bisa dilihat aparat penegak hukum, kejaksaan, bea cukai, wartawan, dan masyarakat. Tapi sebelum proses pemusnahan barang bukti narkoba ini bakal diuji coba di lab dulu. Jadi ini terbukti bukan barang narkoba atau enggak. Dan karena ini prosesnya dilihat banyak orang, jadi banyak orang itu bisa tahu dan ini itu bukan rekayasa. Next, peran teknologi dalam penanganan narkoba itu, kalau kita bisa lihat itu teknologi ada dua peran. Contohnya yang pertama ini peran negatifnya. Yang pertama dia bisa sebagai jaringan pengedaran narkoba, contohnya kayak di dark web gitu. Dan yang bentuk positifnya itu kita bisa jadikan edukasi, sosialisasi, dan rehabilitasi. Yang keenam ini kita pautkan dengan SDG ketiga, yaitu kesehatan dan kesejahteraan. Peran pemerintah dalam menjamin kesehatan pecandu narkoba. Nah, jadi dari BNN sendiri mendukungnya dengan cara program K3. Ini K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja. Maksudnya itu seperti apa? Contohnya itu di lingkungan kerja itu, jadi orang yang mau lamar kerja itu harus ada tes narkoba dulu. Jadi orang individu yang mau kerja itu harus bebas dari narkoba. Oke, yang ketujuh ada tren penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Jadi narkotika itu terus bermunculan. Contohnya di sini ada 91 jenis narkoba baru, 6 diantaranya itu belum diatur dalam regulasi. Nah, kenapa trennya ini menyangkut di remaja? Karena remaja itu paling gampang untuk disalahgunakan. Jadi remaja itu target utama, karena kan mereka lingkungannya kalau tidak baik paling gampang masuknya ke remaja. Yang ke-8 ini ada program dan kebijakan baru dalam penanganan narkoba. Yang pertama itu ada ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga sendiri itu menyangkut 3 aspek, yaitu ada orang tua, sekolah, dan siswa. Jadi ini khusus buat anak SLTA. SLTA itu ya semacam anak SMA juga. Lalu yang kedua ini ada soft skill training. Jadi ini program nasional juga buat membekali siswa buat lebih takut terhadap tekanan sosial. Dan terakhirnya ada intervensi berbasis masyarakat. Jadi ini melatih masyarakat buat rehabilitasi pecandu. Selanjutnya narasumber kedua kita Dr. Wahyu dari MSI, yaitu Ketua Bidang Tim Rehabilitasi BNNP DKI Jakarta. Rangkuman wawancaranya, pertama tahapan dan metode rehabilitasi pecandu narkoba itu dilakukan 2 jalur, yaitu sukarela dan jalur hukum. Itu metodenya menjadi rawat jalan bagi kasus ringan hingga sedang dan rawat inap untuk kasus yang lebih berat. Yang kedua itu dampak jangka panjang penyalahgunaan narkoba itu adalah dapat merusak kesehatan fisik, terutama pada otak, hati, dan ginjal. Selain itu, dampaknya juga luas ke aspek sosial dan ekonomi seperti kehancuran keluarga akibat beban finansial dan juga sosial yang ditimbulkan. Yang ketiga, integrasi pasien ke masyarakat. Setelah rehabilitasi itu, pasien itu masih mendapatkan pendampingan dalam program pasca rehabilitasi untuk membantu mereka kembali ke masyarakat. Hal ini digunakan untuk mengatasi stigma sosial yang menyebar. Yang keempat itu tantangan dalam pemulihan, yaitu lingkungan dan stigma masyarakat. Jika pasien dikucilkan atau kembali ke lingkungan yang tidak kondusif, maka kemungkinan mereka untuk relapse itu sangat tinggi. Yang kelima, peran masyarakat dan keluarga. Masyarakat diharapkan tidak memberikan stigma negatif kepada mantan pecandu agar mereka dapat kembali pulih dan berkontribusi secara positif. Begitu juga dengan keluarga. Yang keenam, efektivitas program rehabilitasi itu dengan menggunakan metode WHO Quality of Life menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup bagi pasien setelah menjalani rehabilitasi. Yang ketujuh, dampak narkoba terhadap ketahanan nasional. Narkoba mengancam masa depan bangsa karena mayoritas penggunanya adalah generasi muda. Oleh karena itu, pencegahan dan rehabilitasi harus menjadi perhatian bersama untuk menjaga ketahanan nasional. Yang kedelapan, strategi BNN dalam menangani narkoba yaitu BNN menerapkan strategi supply and demand supaya ditekan melalui pemberantasan dan penangkapan jaringan narkoba, sedangkan demand dikurangi dengan rehabilitasi dan program pencegahan di masyarakat. Oke, terus yang terakhir kita ada melakukan wawancara dengan pasien. Di sini kurang lebih dia cuma menceritakan pengalaman dia menggunakan narkoba itu. Jadi pertama kali dia itu cuma cobanya alkohol, terus lama-lama dia coba ke ganja, terus setelah itu dia langsung aktifnya itu ke sintek. Terus proses pembelian yang dia lakukan itu secara anonim, jadi dia juga nggak tahu sebenarnya dia beli sama siapa. Terus dia ketangkapnya itu karena dia di jebak itu, maksudnya jadi ada teman yang mau beli ke dia, tapi padahal
misalnya dia mau melakukan aktivitas apapun, dia bakal dicurigai terus menerus. Cuman kalau dari kita itu, menurut kita itu wajar karena posisinya dia emang baru 2 minggu keluar dari penjaranya gitu. Jadi dia emang baru rehabilitasi 2 minggu, jadi keluarganya masih emang gak percaya.